pembahasan ulama tentang sholat id di rumah itu yang kami dapati dalam fikih hanya bagi orang yang terlambat. Artinya dia datang ke tempat, ke masjid atau ke lapangan, ternyata sudah masbuk. Ya, sudah masbuk, sudah selesai orang sholat, maka dia kembali ke rumahnya sholat id di rumahnya. Atau yang kedua yang kami dapatkan adalah orang yang sakit. Orang yang sakit dan orang yang merawatnya, orang yang menunggunya tidak bisa ke lapangan, tidak bisa ke masjid, maka dia sholatnya di tempat dia sakit, dia di rumahnya sholat id, sama seperti sholat id biasa. Dan untuk khutbah bagi yang sholat di rumah tidak diwajibkan, ya tidak ada khutbah, ya apalagi kalau cuma 2 orang, ya siapa yang khutbah, siapa yang imam, ya dan siapa makmumnya. Ini kalau di rumah, wallahu ta'ala alam. Di buku panduan Dewan Syariah sudah dikeluarkan itu, jika memang harus sholat di rumah karena sakit dan seterusnya. Adapun masalah edaran ini saya tidak tahu kapan keluarnya edaran ini. Yang saya tahu edarannya tetap boleh di lapangan, karena kebetulan saya akan khutbah di dekat sini, Parangtambu, UNM Parangtambu. Saya tidak tahu itu, saya belum ada pemberitahuan. Kalaupun ada edarannya, mungkin perlu kita apalagi namanya itu, komunikasikan lagi dengan pihak di atas. Seperti yang lalu ketika masjid diminta untuk ditutup sementara bar, tempat pijit, karaoke dibuka. Ini kita alhamdulillah ada utusan, ada beberapa asatidzah kita yang mendatangi beliau dan alhamdulillah ya masjid tetap dibuka sampai saat ini. Saya kira seperti edaran-edaran seperti ini dikomunikasikan. Ya kita tidak punya hak ya untuk membatalkan dan yang lainnya, tapi kita bisa mengusulkan. Ya apalagi pimpinan kita insyaallah bisalah menerima apa yang kita sampaikan, tentu dengan cara yang bijak. Dan tentu ya kalau memang mau ditutup, kenapa hanya ditutup hari itu saja dan hanya untuk umat Islam, sementara mal dan yang lainnya tetap buka. Ya ada yang mengatakan kan mal mata pencaharian orang, sementara masjid ya jadi dianggap masjid itu tidak ada mata pencaharian, dan bahkan dianggap mungkin suatu saat itu masjid juga bayar pajak saja tidak apa-apa. Ya, karena dianggap masjid itu tidak memberikan pendapatan kepada pemerintah. Ya, makanya waktu diskusi seperti itu sama teman-teman, kalau memang seperti itu alasannya, tidak apa-apalah mungkin sebagian isi celengan kita itu kita berikan pemerintah sebagai pajak, yang penting jangan tutup masjid. Ya. Karena kalau mau menyamakan antara yang karaoke itu kenapa dia tidak ditutup, karena dia punya pemasukan ke pemerintah, ada pajaknya. Ya kalau begitu kita tidak apa-apalah 1 Jumat sekali-sekali 1 Jumat itu kasih ke pemerintah. Ya celengannya. Yang penting masjid jangan ditutup. Saya khutbah Jumat kemarin di kantor DPP pusat. Saya angkat tentang masalah sholat berjamaah. Apapun kondisinya sholat berjamaah tetap wajib. Ya, adapun kondisinya, saya sampai angkat begini. Saat perang, kemungkinan kita mati saat perang itu berapa persen? Saya mau tanya bapak ini semua. Kemungkinan mati saat kita perang itu berapa persen? 90% sampai 100%. Makanya orang yang pergi berjihad itu sudah tidak punya harapan untuk kembali. Kalaupun kembali itu nikmah minallah. Itu bolehlah kita anggap 90 sampai 100% kemungkinan mati saat perang. Tetapi sholat berjamaah tetap wajib. Ada ayat khusus membahas itu, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Satu ayat agak segi panjang, setengah halaman membahas tentang sholat jamaah saat berperang. Nah, sekarang virus ini, kita tidak mengatakan virus ini tidak berbahaya, memang berbahaya dan sudah banyak buktinya. Tapi faktor membuat seorang meninggal yang kami tahu hanya antara 3 sampai 5%. Ya, silakan coba dibaca itu. Kalau tanya Pak Dokter, berapa sih kemungkinan kematian disebabkan karena virus ini? Yang saya baca, yang saya tahu itu antara 3 sampai 5%. Sementara peperangan tadi itu antara 90 sampai 100%. Tapi tetap wajib berjamaah. Ya, maka wallahu taala alam, salat berjamaah tetap wajib. Walaupun mungkin dengan cara yang berbeda atau dengan kondisi yang berbeda. Saat perang itu kan beda cara berjamaahnya. Ya, maka saat pandemi pun juga seandainya ya di keadaan tertentu ya tidak ada masalah ya melakukan apa yang telah ditetapkan. Tapi jangan tutup masjid. Ya itu harapan kita. Jangan tutup masjid. Disinilah tempat kita berdoa. Dimanapun kita bisa berdoa. Tapi beda tong itu kalau di masjid. Ya ada hal-hal tertentu. Tapi untuk masalah edaran ini, kalau memang itu benar, bisa dari kita mengusulkan ya melewati atau melalui beberapa ormas yang
dianggap bisa membawa aspirasi kita untuk membahas di kalangan, diangkat kembali di pemerintahan supaya memberikan kelonggaran atau apalah solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Karena memang kita tidak pungkiri ya, pemerintah kita sekarang kebingungan ya menghadapi pandemi ini yang menurut berita semakin besar. Ya, menurut berita, saya juga tidak tahu bagaimana menurut yang sebenarnya. Menurut berita semakin besar. Mereka akhirnya kewalahan dan dengan segala cara dilakukan. Jadi kita pertama husnuzon. Ya, kita berbaik sangka kepada pemerintah kita punya kepedulian untuk menjaga masyarakatnya. Walaupun mungkin dari beberapa sisi tidak sesuai dengan yang kita harapkan dari sisi syar'inya atau dari sisi yang lainnya, atau tidak sesuai dengan apa yang kita pahami. Nah, inilah yang perlu dikomunikasikan dengan baik. Kalau kita tidak bisa, ya kita wakilkan kepada yang bisa mewakili dan bisa bertemu langsung dengan mereka-mereka para pejabat ini. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.